Bruh. Ngày vô nhà thương, những ngày vô nhà anh đến thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang ting, tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayah serta memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan suatu tradisi budaya bersaji pada masyarakat Mempawah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Tradisi berzanji merupakan budaya lokal yang ada pada masyarakat Mempawah, yang mana budaya berzanji tersebut ialah mengisahkan sejarah Nabi Muhammad SAW dari lahir hingga wafatnya beliau. Dalam tradisi berzanji, sejarah ini ditulis oleh Ja'far ibn Hasan ibn Muhammad al-Bazzanji yang berasal dari Kurdi. Dalam istilah lain, berzanji dikenal dengan pujian-pujian atau doa-doa. Dalam pembacaan berzanji ini, mereka membaca harus dengan nada atau irama dengan mengangkat sedikit suara. Berzanji diperlakukan sebagai bentuk seni sastra. Pembacaan berzanji pada waktu itu dimaksud dengan upaya menghidupkan dan memelihara syariat Islam serta semangat juang di kalangan Muslim, agar masyarakat lebih mengenal secara mendalam tentang Rasulullah SAW. Tradisi berzanji dilakukan secara turun-temurun dari seorang ulama yang berasal dari Mempawah. Mereka membacanya pada tiap malam Jumat dan upacara lainnya, bahkan pada sebagian besar pesantren. Adapun kebudayaan menurut para ahli, yaitu Malinowski, menyatakan bahwa tujuan dari kebudayaan adalah untuk memuaskan manusia yang berada di masyarakat itu yang mempunyai kearifan lokal. Jadi, tradisi berzanji merupakan salah satu tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai wujud rasa syukur atas diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai warisan budaya, tradisi ini harus dipertahankan agar tetap lestari dan dikenal banyak oleh masyarakat luar dengan memperhatikan nilai luhur bangsa Indonesia. Kemudian, mengapa kita membicarakan tentang kearifan lokal? Bahwa ternyata kearifan lokal itu mempunyai tujuan adanya kedamaian dan kesejahteraan di sana. Jadi dengan adanya latar belakang ini bahwa tradisi berzanji khususnya pada masyarakat Mempawah itu adanya kedamaian dan kesejahteraan di sana. Adapun juga menurut si Barani, dengan terciptanya dan terpuaskan menjadi identitas masyarakat itu sendiri dan sudah menjadi kebutuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa budaya tradisi berzanji menciptakan kedamaian dan kesejahteraan pada masyarakat Mempawah dan menjadi sebuah kebutuhan dan kepuasan pada masyarakat Mempawah. Pembahasan selanjutnya ialah simbol dan makna dalam tradisi berzanji. Dalam tradisi berzanji ini sebagai sarana memuliakan Nabi. Pemaknaan ini dapat diketahui dengan mendengarkan isi dari kitab berzanji tersebut yang dilantunkan oleh para jemaah. Kedua, dalam berzanji sebagai obat tenteram jiwa. Pemaknaan ini muncul ketika jemaah berzanji ini menyandungkan kitab Al-Bazzanji dan solawat dengan irama dan nada yang berharmoni. Dengan menyandungkan dan mendengarkan irama lirik dalam tradisi berzanji ini, jemaah merasa tentram, damai sejenak, sehingga mereka melupakan segala hal yang bersifat duniawi. Ketiga, sebagai sarana mengingat kematian. Dengan membaca sejarah perjalanan Rasulullah SAW,
mengingatkan dan menyadarkan kembali kepada jamaah dan kepada manusia yang sudah didaulat menjadi Rasulullah pun juga merupakan manusia biasa. Yang keempat ialah berjanji dimaknai dengan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Simbol dari pemaknaan ini ialah dengan duduk melingkar membaca beberapa ayat suci Al-Quran. Dalam tradisi berjanji ini, para jemaah merasa bahwa dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lantunan ayat yang ada dalam doa mengingatkan kembali bahwa di dalam kehidupan mereka selalu ada Allah yang mengawasi segala perbuatan mereka. Kemudian saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi berjanji ini. Yang pertama yaitu mempererat tali silaturahmi. Bentuk pemaknaan ini yang lahir dari sisi humanis. Yang pertama ialah bahwa tradisi berjanji ini juga mampu dimaknai sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi. Bentuk ini dapat dilihat ketika warga memilih untuk melakukan tradisi berjanji dari satu rumah ke rumah warga yang lain, daripada harus menetap di satu tempat. Ini menunjukkan bahwa warga ingin saling bersilaturahmi, ingin saling berkunjung ke rumah tetangga yang lainnya, walau dalam keseharian mereka sudah saling bertemu ketika sedang berada di suatu tempat atau tempat beribadah. Yang kedua, adanya nilai peduli sosial. Rasa kepedulian sosial dalam tradisi berjanji ini ternyata juga sedikit demi sedikit muncul dari para jemaah yang dapat diartikan sebagai suatu simbol. Simbol tersebut dapat dilihat pada rangkaian acara istirahat setelah pembacaan kitab berjanji. Para jemaah saling tegur-menegur dan saling sapa menyapa serta saling bercengkrama sesama jemaah lainnya. Terkadang ketika ada salah satu dari jemaah tidak hadir dikarenakan sakit, maka akan menjadi topik pembicaraan para jemaah, menanyakan kondisi dan keberadaan jemaah yang tidak hadir. Dengan mengetahui kondisi tersebut, maka timbullah rasa simpati dari para jemaah tersebut. Bentuk simpati ini kemudian diimplementasikan oleh para jemaah dengan cara melebihkan infak kegiatan berjanji yang nantinya akan diserahkan kepada jamaah yang memerlukannya. Yang ketiga, adanya nilai bentuk solidaritas mekanik, sebagaimana yang diungkapkan oleh Durkheim bahwa dalam masyarakat terdapat salah satu bentuk solidaritas, yaitu solidaritas mekanik. Maksud dari bentuk solidaritas mekanik ini bahwa solidaritas di masyarakat ini terjadi karena mereka memiliki satu hal yang dianggap sama dan diakui secara kolektif. Seperti misalnya ketika masyarakat memiliki tujuan dan cita-cita yang sama untuk membangun masyarakat menjadi lebih maju. Bentuk simbol dari solidaritas dalam tradisi berjanji ini dapat dilihat ketika sebelum dan sesudah rangkaian acara dimulai. Dalam tradisi berjanji ini adanya kaitan dengan Al-Quran serta hadis yang menjelaskan sejarah untuk kita teladani, yaitu terdapat di surah Hud ayat 120 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kullun naqussu 'alaika min amba'ar rasuli ma nusabbitu bihi fuadaka wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikral lil mu'minin. Yang artinya semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu Nabi Muhammad, yaitu kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang mukmin. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah memberikan tauladan kepada kita untuk menumbuhkan hati kita dan memberikan kebenaran dan peringatan kepada diri kita. Dalil yang kedua terdapat di surah Al-Ahzab ayat 21 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yawmal akhirah wa dzakrallaha katsira. Yang artinya sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah.
Ayat ini Allah menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan untuk kita dan mengharapkan ridha Allah. Dalil ketiga yaitu dalam sebuah hadis yang berasal dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib meriwayatkan, aku menghafalkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, tinggalkanlah apa yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta menggelisahkannya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mengikuti sifat yang jujur dan meninggalkan sesuatu yang dusta dan hal yang meragukan. Demikianlah penyampaian materi tentang tradisi berjanji yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan di hati. Mohon maaf sebesar-besarnya karena yang salah itu datangnya dari saya sendiri dan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya yang atas materi yang saya sampaikan. Akhirul kalam, afwan ala kullil khoto'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giây phút em gặp anh là em biết